Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang LGBT. Mungkin dari teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi ya apa itu LGBT. Ya, LGBT itu adalah bentuk dari penyimpangan sosial yang setidaknya dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender, dan bersama dengan heteroseksual, mereka menggambarkan orientasi seksual seseorang atau identitas gender. Oleh karena itulah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa transgender merupakan perubahan alat kelamin yang tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya merupakan kebalikan dari apa yang dia miliki. Kondisi tersebut memicu seseorang wanita mempunyai sifat tomboy dan merasa seperti laki-laki, akan merubah jenis kelaminnya menjadi laki-laki, dan begitu pula sebaliknya dengan cara operasi kelamin. Pengertian LGBT menurut para ahli yang pertama itu ada Ebing. Di sini Ebing menjelaskan bahwa orang yang homoseksual mempunyai penurunan fungsi otak. Penurunan fungsi otak inilah yang berpengaruh pada orientasi seksual seseorang. Pertanyaan tersebut diperkuat oleh Magnus Hirschfeld yang juga menjelaskan bahwa perkembangan otak pada homoseksual berbeda ketika masih anak-anak. Faktor-faktor lain yang bisa berpengaruh pada perkembangan individu menjadi homoseksual atau heteroseksual. Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh dari lingkungannya. Yang kedua ada Soin Katwi. LGBT adalah suatu kelompok manusia yang mempunyai kepuasan hubungan seksual sesama gender atau gay, lesbi, ataupun biseksual. Yang ketiga ada Freud. Di sini Freud adalah seorang psikologi klinis yang memandang gay sebagai akibat dari pola asuh dan kekerasan dari sang ayah. Kondisi tersebut dianggap bahwa anak laki-laki merasa gagal mendapatkan figur seorang ayah, sehingga dirinya mulai muncul rasa mencintai dirinya sendiri atau mencintai sosok laki-laki. Freud dalam suratnya yang ia tunjukkan kepada ibu-ibu tidak menyatakan bahwa homoseksual itu merupakan penyimpangan. Ia menuliskan, "Is outing to be shamed to fish no degradation, it cannot be classified as an illness." Freud memberikan pertanyaan bahwa kondisi biseksual adalah hasil dari predisposisi sewaktu kecil. Hal tersebut berkembang mulai dari kehidupan anak-anak yang berada dalam lingkungan kehidupan heteroseksual ataupun lingkungan tertentu lainnya. Gangguan terjadi akibat adanya ketidaknyamanan seksual yang dapat menghasilkan kondisi homoseksual ketika dewasa. Kondisi homoseksual juga dapat terjadi ketika akibat sebagai trauma masa kecil di mana pernah merasakan penyiksaan dari saudara kandung, teman, ataupun dari orang tua. Singkatan LGBT, yang pertama L atau lesbian, artinya penyimpangan seksual di mana wanita lebih tertarik secara romantis, seksual, dan atau emosional kepada wanita lainnya. Banyak lesbian lebih suka disebut lesbian daripada gay. Yang kedua ada G atau gay, artinya penyimpangan seksual di mana pria tertarik secara romantis, seksual, dan atau emosional kepada pria lainnya. Yang ketiga B atau biseksual, artinya pelaku penyimpangan di mana seorang yang secara romantis, seksual, dan atau emosional tertarik atau menyukai dua gender sekaligus, baik wanita maupun pria. Yang keempat ada T, transgender atau trans, yaitu istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang identitas gendernya perasaan internal sebagai laki-laki, perempuan, atau transgender, dan atau ekspresi gender berbeda dari yang biasanya dikaitkan dengan jenis kelamin mereka sejak lahir. Faktor-faktor penyebab LGBT itu yang pertama ada genetik. Penelitian yang dilakukan oleh Franz Kaumann setidaknya telah menunjukkan bahwa ada kaitan yang
kuat antara homoseksual dan komponen genetik. Pria homoseksual cenderung akan mempunyai saudara homoseksual dari gen ibunya. Yang kedua, ada hormon. Sebuah penelitian menyatakan bahwa pria yang homoseksual mempunyai tingkat hormon androgen lebih rendah dibandingkan pada yang heteroseksual. Penelitian lain juga berpendapat bahwa stres saat kehamilan bisa menyebabkan pembentukan gen homoseksual. Yang ketiga, ketidaknyamanan peran atau gender. Laki-laki gay mempunyai sifat feminim, sedangkan wanita yang lesbian bersifat lebih maskulin. Hal tersebut dapat disebut cross gender yang memang tidak dapat dihubungkan sebab akibatnya. Laki-laki yang feminim akan lebih menyukai sosok yang lebih kuat dan maskulin, seperti pria, sedangkan wanita yang maskulin menyukai sosok yang lebih girly seperti wanita. Hal tersebut juga bisa timbul disebabkan karena ketidaknyamanan atau adanya ejekan dari teman-teman sebaya karena bentuk tubuh yang maskulin, kuat, atau lainnya. Sebagai anak perempuan yang merasa tidak nyaman akan menjadi tomboy. Yang keempat, interaksi kelompok dalam sebaya. Ketertarikan seksual yang lebih cepat pada usia anak dapat menjadi kemungkinan sebagai pemicu LGBT ketika anak berusia 12 tahun masih bermain dengan sesamanya dan belum berani kontak dengan lawan jenis. Tapi saat perasaan erotis itu muncul, mereka akan berfokus pada teman-teman laki-lakinya juga. Yang 5, ada sosial. Penyimpangan perilaku seksual ini juga tak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan sosial atau lingkungan dari masyarakat di sekitarnya, termasuk orang-orang terdekat. Misalnya, jika anak laki-laki dibiasakan bermain boneka dari kecil, akan membentuk jiwa yang feminim, begitu pula sebaliknya. Selain itu, gaya hidup di perkotaan dan cara bicara orang sekitarnya memacu seseorang untuk membangkang ke arah yang menyimpang sebab rasa ingin tahu dan tuntutan sosial. Dan dampak LGBT itu, penyimpangan seksual ini pada kenyataan dapat menyebar dengan begitu cepat. Bahkan seseorang laki-laki atau perempuan yang tadinya terlahir atau sempurna normal dapat terkena hal tersebut. Permasalahan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karena LGBT dapat membawa dampak yang negatif atau bahaya yang sangat besar. LGBT membahayakan kesehatan, pendidikan, dan moral seseorang. Dampak negatif atau bahaya LGBT itu pertama, 1. Kanker anal atau dubur. Para gay melakukan hubungan seks anal yang menyebabkan mereka mempunyai risiko yang tinggi terkena penyakit kanker anal seperti HIV. Yang kedua, kanker mulut. Kebiasaan dalam melakukan oral seks dapat menyebabkan kanker mulut. Faktanya, rokok bukanlah satu-satunya menyebabkan terjadinya kanker mulut. Hal tersebut sesuai dengan studi di New England Journal of Medicine yang dimuat oleh situs The Last Voice. Yang ketiga, ada meningitis. Meningitis atau radang selaput otak disebabkan karena infeksi mikroorganisme kanker, penyalahgunaan obat-obat tertentu, dan mengalami perdagangan tubuh. Tapi hal lain diungkapkan dalam tulisan di Detik Health bahwa meningitis juga dapat terjadi karena penularan hubungan seksual yang dilakukan oleh LGBT. Yang keempat, HIV atau AIDS. Para LGBT umumnya mempunyai gaya hidup seks bebas dengan banyak orang. Hal inilah yang menyebabkan kecenderungan terkena virus HIV atau AIDS yang sangat tinggi. Cara mengatasi LGBT itu yang pertama, menjaga pergaulan. Yang kedua, menutup segala celah pornografi, misalnya dari gadget. Dalam hal ini, orang tua harus aktif dalam mengontrol gadget yang dipegang oleh anak-anak mereka. Yang ketiga, perlunya mengadakan kajian atau seminar mengenai dampak negatif atau bahaya LGBT di sekolah-sekolah.
Yang keempat, membuat undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal tersebut tidak menyebar semakin parah. Dan yang terakhir, mengadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Mungkin dari situ saja yang saya jelaskan tentang LGBT. Semoga sifat LGBT ini dijauhkan dari sanak-sanak dan saudara keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.